kasih atas waktunya dan menyempatkan hadir pada rapat kali ini yang akan dimulai pada tanggal 20 Maret 2025 dengan saya sendiri sebagai pemimpin rapat, yaitu CEO atau pemilik dari perusahaan ini. Tujuan rapat kita pada pagi hari ini adalah untuk menyusun strategi memasuki pasar baru yang terdiri dari 3 agenda poin. Yang pertama yaitu analisis pasar baru mengenai peluang dan tantangan. Terus yang kedua itu adalah diskusi strategi pemasaran dan distribusi. Dan yang terakhir adalah menetapkan target dan indikator keberhasilan. Langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan rapat. Saya sendiri melihat pasar ini tuh memiliki potensi yang cukup besar ya. Industri makanan sehat sedang berkembang pesat dan kebutuhan konsumen terhadap produk berkualitas itu semakin meningkat. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk memperkenalkan produk kita yaitu NutriBites agar bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Sebagai manajer pemasaran saya setuju karena tren gaya hidup sehat ini kan semakin populer terutama bagi kalangan anak muda dan juga profesional. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial dan juga strategi influencer untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sebagai manajer operasional, dari sisi logistik itu infrastruktur di daerah ini itu cukup mendukung. Distribusi tidak akan mengalami kendala besar, tetapi kita harus tetap memastikan jalur distribusi yang paling efisien agar biaya tetap terkontrol. Saya sebagai analis keuangan menyarankan kita perlu memastikan investasi awal tidak terlalu besar. Jika strategi pembiayaan kita tepat dan ROI bisa dimonitor, risiko bisa diminimalkan. Saya juga menyarankan kita untuk memiliki proyeksi keuangan yang jelas sebelum mulai ekspansi. Selain peluang yang perlu kita perhatikan, kita harus lihat juga tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Kita harus waspada terhadap persaingan di pasar ini yang cukup ketat. Pemain lama di pasar ini sudah cukup kuat dengan produk-produk yang mereka punya. Kita perlu strategi diferensiasi yang jelas agar kita bisa bersaing dan bisa dilihat oleh masyarakat atau konsumen pada pasar tersebut. Benar, strategi pemasaran kita harus disesuaikan dengan budaya dan preferensi lokal agar bisa diterima oleh pasar baru ini. Kita juga mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan kemitraan dengan pelaku bisnis lokal untuk mempercepat penetrasi pasar. Saya melihat ada beberapa masalah di rantai pasokan, terutama itu terkait perizinan dan regulasi lokal. Kita harus segera cari solusi dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi setempat. Kita juga perlu menetapkan batas waktu untuk mencapai target awal. Kalau dalam waktu tertentu target tidak mencapai, kita harus segera mengevaluasi dan mengusulkan strategi bisnis kita. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah mengenai strategi pemasaran dan distribusi. Untuk pemasaran sendiri, kita harus membangun brand awareness yang kuat atau personal branding yang kuat untuk produk kita yaitu NutriBites. Tanpa itu, kita akan sulit bersaing dengan merek-merek yang sudah dikenal di wilayah ini yang memiliki brand awareness yang kuat. Jadi saya sarankan kita fokus pada digital marketing, influencer marketing dan juga program layanan pelanggan. Nah, karena dengan cara ini kita bisa menarik perhatian konsumen dengan cepat. Kita juga bisa melakukan event atau promo yang khusus untuk menyesuaikan dengan karakteristik pasar yang baru. Agar penetrasi pasar lebih cepat, kita juga bisa menggandeng distributor lokal yang sudah memahami seluk-beluk pasar ini. Mereka bisa membantu kita mudah mendapatkan akses ke jaringan retail dan pasar tradisional. Tapi kita harus bijak dalam mengalokasikan anggaran pemasaran. Jangan sampai mengganggu cash flow bisnis kita. Dan saya juga menyarankan kita memprioritaskan kanal pemasaran yang memberikan hasil terbaik dalam jangka pendek. Biasanya faktor distribusi menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan yang akan kita hadapi ke depannya. Kita tidak bisa bergantung hanya pada satu jalur distribusi saja. Saya sarankan kita mendiversifikasi agar lebih fleksibel. Dengan begitu kita bisa mengurangi risiko jika satu jalur mengalami kendala. Saya pikir platform e-commerce dan marketplace lokal bisa menjadi cara yang efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, kita bisa mengembangkan jaringan toko fisik secara bertahap sesuai dengan perkembangan bisnis kita di wilayah ini. Dari sisi operasional, kita perlu mengoptimalkan jaringan logistik agar produk NutriBites selalu tersedia tepat waktu dan menghindari kendala stok barang yang kosong yang bisa merugikan penjualan. Saya akan menganalisis model biaya distribusi kita. Harus pastikan semuanya efisien dan tetap menguntungkan.
Jika ada jalur distribusi yang terlalu mahal atau kurang efektif, kita harus segera mencari alternatif yang lain. Untuk poin ketiga mengenai penetapan target dan indikator keberhasilan, saya ingin dalam 1 tahun pertama kita itu bisa meningkatkan pangsa pasar produk kita yaitu NutriBytes sebesar 15%. Jika kita tidak bisa mencapai target ini, saya yakin kita bisa terus berkembang di tahun-tahun berikutnya. Saya setuju, karena target saya adalah minimal kita mendapatkan 10.000 pelanggan dalam 6 bulan pertama. Nah, ini bisa kita capai dengan strategi pemasaran yang agresif dan juga promosi yang menarik. Saya akan memastikan tingkat ketersediaan produk di pasar mencapai 95%. Jangan sampai kita kehilangan pelanggan karena masalah pasokan. Saya, ROI kita harus minimal 20% di tahun pertama ekspansi ini. Jika ROI di bawah target, kita harus segera mengevaluasi strategi bisnis kita, termasuk efisiensi biaya dan potensi peningkatan harga jual. Terima kasih atas masukan dari rekan-rekan sekalian. Berdasarkan hasil rapat kita pada hari ini, kita itu menyepakati bersama bahwa langkah-langkah konkret untuk ekspansi NutriBytes ke pasar baru. Dan sebagai tindak lanjut tim, kita itu akan melaksanakan yang pertama itu melakukan riset mendalam mengenai perilaku konsumen dan pesaing di pasar baru. Terus yang kedua adalah mengimplementasikan strategi pemasaran digital dalam 3 bulan pertama untuk meningkatkan awareness dan konversasi pelanggan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan distributor lokal guna mempercepat penetrasi pasar dan memperkuat jaringan distribusi. Terus yang keempat, melakukan evaluasi kinerja distribusi dan pemasaran setiap kuartal guna memastikan efektivitas strategi yang dijalankan. Yang terakhir atau yang kelima, mengadakan rapat evaluasi dalam 3 bulan ke depan untuk meninjau pencapaian target dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan pendekatan ini diharapkan produk kita yaitu NutriBytes dapat berkembang secara berkelanjutan di pasar baru serta mencapai target yang telah kita tetapkan. Sekian rapat kita pada hari ini. Saya tutup, diharapkan semua rekan-rekan semua bisa berkontribusi dalam melaksanakan tindak lanjut yang telah kita sepakati bersama.